dari Komisi 4 pindah ke Komisi 1 kan hitungannya kan senior kan. Apakah harus terus akui masuk di ruang lingkup yang baru atau bagaimana Pak untuk menanggapi itu? Iya, ini Mas Alvin, jadi perpindahan antar komisi itu kan diatur dalam aturan kita. Biasanya 2,5 tahun sekali. Itu bisa di rolling ke komisi lain, bisa ditetapkan. Kalau Mbak Siwi ini kan kemudian dari komisi 4 di rolling ke komisi 1. Nah, kalau saya ini kan ditetapkan lagi di komisi 1. Jadi itu apa namanya, hal yang lumrah saja sebagai penyegaran istilahnya dan itu kewenangan masing-masing fraksi biasanya. Oh, kewenangannya di masing-masing fraksi. Kemudian kalau masalah junior dan senior kan ini Mbak Siwi ini kan merendah saja, ini ilmu padi. Beliau beruntung masih muda, sudah jadi anggota DPRD, punya kesempatan yang banyak untuk kemudian berinteraksi dengan konstituen. Sebenarnya nggak ada istilah junior senior karena beliau dia merendah. Itu kemudian ada istilah junior senior. Nah, kalau misalkan apakah kemudian bagaimana kemudian menyesuaikan gitu dari komisi 4 yang bidang tugasnya beda, kemudian pindah ke komisi 1, ya ini konsekuensi logis. Jadi hal yang pertama, saya dan teman-teman di komisi 1 kemudian kumpul dulu informal biasanya, nggak formal begitu. Terus kemudian kita sampaikan, ini loh komisi 1 seperti ini, bidang tugasnya seperti ini, pembagian tugasnya juga ada. Dan tugasnya misalkan anggota ini nanti ada penugasan di BPM PTSP atau ada penugasan di Dispermasden dan sebagainya, itu ada, sudah kita rancang semua. Sehingga Mbak Siwi masuk, karena sistemnya sudah baku ya berjalan sesuai dengan maksudnya sesuai dengan arah dan tujuan yang memang sudah kita tentukan bersama. Gitu. Seperti ilmu padi ya Pak? Seperti kostumnya. Tinggal dipanen ini. Nah, ya itu maksudnya. Luar biasa Bu Siwi. Luar biasa. Mbak Siwi. Iya, nggak mau Bu ini Mbak ya. Oh iya. Oke Vin, tadi sudah membahas dengan Pak Eko dan juga Mbak Siwi. Selanjutnya masih ada wajah baru lagi nih. Baru pertama kali juga datang di Kuping Panas. Ini dia ada Pak Fahrudin Ali atau Pak Udin. Silahkan Pak Udin. Selamat sore. Silahkan duduk Bapak. Wah, semakin ramai ya Vin ya. Besok satu komisi. Oh, satu komisi jadi satu. Wah, mantan ketua kepala desa di mana? Iya, di kalangan Pedan. Oh, Pedan. Mana suaranya Pedan? Bisa ke warganya ya, mantan enggak ada mantan warga ya berarti ya. Tapi jadi kepala desa enggak lulus Mas. Karena belum ada satu periode, kemarin di 2018 sudah mengundurkan diri. Oh, begitu. Langsung ke DPRD. Oke, luar biasa dan bergabung di Komisi 1. Selamat datang di Kuping Panas Bapak. Dari tadi tuh Bapaknya nggak sabar, Pin. Oke, langsung aja ya kita tagline dulu biar semangat. Kok nggak ada gini-gini? Iya, nggak ada gini-gini. Oke, Sobat Bersinar, kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Gimana Bapak merasakan panasnya Kuping Panas? Tambah gerah Pak. Gimana gerah Pak? Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai fungsi dan juga tugas dan wewenang ya Mbak dan Pak Eko. Oke, langsung saja untuk Pak Udin ya panggilannya ya, atau Mas Udin nih? Monggo terserah. Oh, monggo terserah. Enjoy aja. Aduh, masih nervous Min Bapaknya. Iya. Oke Pak, bagaimana mengenai ruang lingkup sendiri Pak, mengenai pengawasan khususnya di DPRD Kabupaten Klaten itu seperti apa ini? Ini ya Mbak. Oh, ini terima kasih atas waktu yang diberikan ke kita untuk tugas dan wewenang tanggung jawab dari anggota Dewan. Itu sebenarnya kan sudah melekat ya, tidak bisa dipisahkan antara budgeting, kemudian legislasi dan pengawasan. Nah, dari pengawasan ya ini, pengawasan yang kita lakukan sebelum anggaran sudah masuk di OPD terkait sesuai counterpart masing-masing komisi, karena kita ada komisi ya, komisi 1 dari komisi 1 ke komisi 4 itu counterpartnya dinas masing-masing. Itu kan dari perencanaan anggaran kita cermati yang benar-benar kita butuhkan sesuai dengan apa ya, RPJMD Kabupaten sesuai slogan Ibu Bupati maju mandiri dan berdaya saing gitu ya.
Kemudian Mohon maaf Pak, udah ganti sejahtera. oh sejahtera. Kemudian pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan nanti di dalam pelaksanaan di lapangan. Ya kita karena juga punya basis konstituen, kita perlu juga proaktif masyarakat di dalam nanti penyampaian ke kita yang nanti kita bahas di dalam rakor-rakor berikutnya terhadap OPD di tiap triwulan kan enggak saya Pak. Triwulan kita bahas, kita evaluasi bagaimana pelaksanaan penganggaran, penetapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut Pak. Kurang lebih begitu. Oh, kurang lebih begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali udah dibahas ini ya. Temanya DBHCHT. Betul. Kita minta pendapat. Bagaimana sih peredaran rokok ilegal di Klaten? Terus bagaimana untuk pengawasan atau penindakan hukumnya mungkin dari Bu Siwi dulu, Mbak Siwi ya, mohon Nanti maaf. kalau terakhir dapat sisa. Iya. Seperti Bingung. banyak. Nah, sekarang yang Bu Siwi dari awal. Iya, gimana Mbak Siwi ini terkait mengenai DBHCHT ini? Ya kan udah ada banyak ya Mbak di mana-mana. Oke. Misalnya di tempat umum itu juga ada apa ya namanya poster apa ya Mas ya? Iya, poster. Stop rokok ilegal. Gitu. Iya. Jadi kan itu ada pesan yang tersirat bahwa orang yang membeli rokok itu enggak boleh yang Ilegal. Yang ilegal mohon maaf. Jadi kan harus beli yang legal karena kan nanti kalau beli yang ilegal itu nanti bisa mengurangi pendapatan negara seperti itu. Belilah yang legal berarti kan kita otomatis juga ikut meningkatkan pendapatan negara melalui pembelian rokok. Oke. Kalau Pak Udin banyak menyumbangkan. Oke. Iya. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting legal kan ya Pak ya. Kalau gini ntar belum di endorse ya sayangnya ya. Pengen lihat nih rokoknya apa gitu. Oke, kalau Pak Eko seperti apa Pak? Ada beberapa hal. Yang pertama, di samping mengurangi pajak negara, sesungguhnya kalau kita membeli rokok ilegal, itu kita memberikan keuntungan untuk golongan atau oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan. Maksud saya begini, bahwa pajak yang diterima negara itu sesungguhnya kan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program-program pemerintah. Iya, benar. Nah, ini kan harus clear dulu memahami tentang ini. Nah, kalau kita misalkan membeli rokok ilegal, berarti kita tidak mendukung pengembalian program-program pemerintah kepada warga masyarakat. Agar ini kemudian pada rel yang sesungguhnya yang kita inginkan, bahwa pajak yang diterima oleh negara kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, berarti belilah rokok dengan cukai yang legal. Betul. Karena di samping pajaknya masuk, kita juga memberikan support kepada pemerintah agar pajak yang masuk ini dikembalikan kepada warga masyarakat dalam bentuk program. Betul, apalagi DBHCHT ini berbagai macam untuk penggunaannya ya Vin ya. Apalagi Bahkan paling tinggi itu adalah kesehatan. betul dan sekali. programnya. Nah, apalagi kali ini masih bekerja sama juga dengan Kominfo Klaten ya Pak, apalagi pemerintah Kabupaten Klaten dengan cara kita mensosialisasikan. Dan selain talk show ini nanti banyak banget kegiatan yang bakalan kita lakuin bersama Bea Cukai Surakarta. Oke, Pak Udin ya terakhir nih tinggal sisa gimana Bapak? Tinggal rokoknya. Iya. Iya, tadi sudah disampaikan Mbak Siwi sama Mas Eko tentang apa ya di BHCT itu memang kita harus sadar dimulai dari diri kita masing-masing ya, kemudian kita menularkan kepada warga masyarakat tentang ya cukai yang ada itu yang legal itu kan benar-benar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat itulah. Itu aja. Pastinya sering juga ini ya Pak ngobrol ya sama perokok gitu, tayo gitu ya Pak ya untuk sosialisasi juga ya. Loh, kita dulu juga tadi kan bilang sebagai kepala desa tadi untuk biaya kesehatan cukai itu kemudian untuk pembangunan desa ya, pertanian. Kalau waktu kita menjadi kepala desa dulu itu memang dana di BHCT memang banyak membantu lah untuk masyarakat khususnya di desa pada waktu kita menjabat menjadi lurah untuk irigasi dan lain sebagainya itu benar-benar manfaat sekali untuk warga Klaten gitu pembangunan.
Kadang langsung ke pemerintah desa. Iya. Gara-gara rokok ya. Dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat yang Iya. menikmatinya. Oke, untuk ini ya Pak sebelum closing himbauan ini Pak satu-satu ya untuk masyarakat agar stop untuk membeli rokok cukai ilegal. Oke, pertama Pak Udin aja ya biar nggak bingung nanti tinggal sisa-sisa. Silahkan Pak Udin. Iya, untuk warga masyarakat untuk khususnya di Klaten ya kita berharap untuk tidak membeli rokok yang ilegal karena memang cukai yang dihasilkan dari cukai tembakau itu sendiri kan bermanfaat untuk warga Klaten. Kemudian saran saya ya jauhi rokok yang tidak sah gitu aja. Oke, jauhi rokok yang tidak sah. Oke, Mbak Siwi, aduh kayaknya udah baru berpikir nih, Ben, apa ya, mau ngomong apa ya, gitu. Belilah rokok yang legal. Udah gitu aja, kayak ngomong ke pacarnya ya, belilah rokok yang legal, gitu. Oke, silahkan Pak Eko untuk closing ya. Iya, jangan pernah kita memberikan ruang apapun, termasuk cukai ini yang ilegal. Karena di samping tadi pajak tidak ke negara dan keuntungan hanya untuk golongan tertentu, praktek-praktek seperti ini juga melawan hukum. Melawan hukum. Jadi menurut saya ya yang wajar-wajar saja kalau beli dengan cukai yang legal, kemudian manfaatnya juga bisa dirasakan di seluruh masyarakat. Saya kira itu. Wah, mantap sekali. Oke. Sekarang kita closing atau kita Iya, nanti terakhir kita, rokok ilegal dulu? iya, stop cukai rokok ilegal gitu ya Pak ya. Oke. DBHCHT, stop cukai rokok ilegal. Terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini dan terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini dari Komisi 1, Pak Ketua, terima kasih, Pak Udin, terima kasih, Mbak Siwi, terima kasih. Tentunya narasumber ini akan hadir kembali karena kita masih bekerja sama dengan DBHCHT Bea Cukai Surakarta. Oke, terima kasih, saya Titi Rohman. Dan saya Alvin Maulana. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen ya di bawah ini. Apa saja tema yang kita sampaikan untuk Sobat Bersinar yang ada di rumah. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Sampai jumpa. Next time.